Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak semua jemaat untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan tema Beriman di Masa Sukar. Habakuk pasal yang kedua ayatnya yang keempat berkata demikian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Yang kita jumpai saat ini adalah berita-berita negatif, horor dan menciutkan hati. Lebih banyak kita jumpai orang-orang yang sedang ketakutan, bingung, stres dan lain sebagainya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk beriman di masa-masa sukar seperti sekarang ini. Bagaimana agar kita bisa tetap beriman di masa-masa sukar seperti saat-saat ini? Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah bersyukur untuk penyertaan Tuhan di masa lampau. Habakuk pasal yang ketiga ayatnya yang kedua sampai yang keenam berkata demikian. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi pun dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah di bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Ketika Nabi Habakuk menyaksikan bangsanya ditindas dengan kejam oleh orang Kasdim, Nabi Habakuk mengingat kembali perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau. Ketika Tuhan menolong melepaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa-bangsa lain. Iman Nabi Habakuk bangkit, ia berdoa untuk keselamatan bangsanya. Dan Nabi Habakuk memuji Tuhan walaupun bangsanya masih tertindas. Nabi Habakuk mempercayai Allah bahwa Allah akan berbelas kasihan dan segera menolong Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dengan kita saat ini. Kita berdoa dengan iman bahwa Tuhan akan mencurahkan belas kasihannya atas kita semua dan atas bangsa kita. Tuhan yang telah menyertai dan menolong kita di waktu-waktu yang lalu. Dia Tuhan yang tetap menyertai kita saat-saat ini untuk menolong kita dan memulihkan bangsa kita. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita. Hal kedua yang dapat kita lakukan adalah harapkan penyertaan Tuhan di masa depan. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 19 berkata demikian. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tuhan kita tidak kekurangan cara untuk menolong kita semua, supaya dapat melalui masa-masa yang tidak pasti saat ini. Teruslah berdoa, teruslah menyembah Tuhan, teruslah beriman, teruslah minta anugerahnya. Jika Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, itu sudah lebih dari segalanya. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita pada hari-hari ini. Oh Tuhan, tolonglah kami semua saat ini. Hanya Engkau yang sanggup untuk melepaskan kami dari masa-masa sulit saat-saat ini. Inilah harapan dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.